Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 24 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. DPRD Maluku temukan sejumlah SPBU terkendala penyaluran BBM subsidi di berbagai kabupaten kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi 2 menemukan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang masih terkendala dalam penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di beberapa kabupaten kota. Temuan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Pertamina Patra Niaga yang digelar di ruang Komisi 2 DPRD Maluku, Rabu 22 April 2026. Ketua Komisi 2 DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan bahwa persoalan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, merupakan isu vital yang menjadi perhatian serius lembaga legislatif daerah. Pasalnya, BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Ia menyebutkan SPBU yang belum memiliki izin penyaluran BBM bersubsidi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD. Namun jumlah pastinya belum dapat dipastikan. Menurut Irawadi, kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut tata kelola distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Ia menilai SPBU seharusnya tidak menyalurkan BBM subsidi tanpa izin, mengingat BBM tersebut merupakan hak masyarakat. Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah SPBU berdalih mengalami kesulitan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban secara daring yang wajib dilakukan setiap hari. Kendala jaringan internet di daerah terpencil turut memperumit proses tersebut, ditambah risiko sanksi akibat kesalahan administrasi sekecil apapun. DPRD Maluku memastikan akan terus mengawal persoalan ini bersama pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Penyaluran BBM subsidi tersendat, DPRD Maluku desak Pertamina dan Pemda tuntaskan. DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi 2 menemukan masih adanya sejumlah sarana pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang tidak memiliki izin penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di beberapa kabupaten atau kota. Temuan itu langsung memicu desakan agar Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan tersebut. Mengingat BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Sementara keterbatasan penyaluran BBM subsidi tidak dapat dibiarkan karena menyangkut tata kelola distribusi energi secara merata. Ketua Komisi 2 DPRD Maluku, Irawadi, menyebut temuan itu disampaikan secara tegas dalam pertemuan bersama Pertamina Patra Niaga di ruang Komisi 2 DPRD Maluku pada Rabu 22 April 2026.
Disebutkan SPBU yang belum memperoleh izin penyaluran itu diantaranya Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Piru, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD. Namun tidak disebutkan angka tersebut secara pasti. Kondisi ini tegas Ketua Komisi 2 DPRD Maluku bahwa segera ditangani secara bersama antara Pertamina dan pemerintah daerah dalam mendorong adanya penyaluran BBM bersubsidi di daerah-daerah tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan ketimpangan distribusi BBM di masyarakat. Pasca pertemuan tersebut, DPRD Maluku mendorong agar Pertamina Patraniaga bersama pemerintah daerah segera mempercepat penyelesaian persoalan ini, termasuk membuka ruang pembinaan bagi SPBU yang belum berizin agar dapat diproses legalitasnya sesuai ketentuan BPH Migas agar dapat mengelola BBM subsidi. DPRD Maluku juga meminta bupati dan wali kota di wilayah terkait segera menerbitkan rekomendasi sebagai syarat utama pengajuan izin agar proses penataan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Yang pasti lokasinya ada di Seram Utara. Ya. Seram Utara itu ada kurang lebih 4 ya. 4 SPBU atau 5 ya. 5 SPBU dengan berbagai macam tipe. Namun yang punya izin untuk menyalurkan BBM ya, yang bersubsidi baik itu solar maupun pertalite itu hanya 1 dan itu pun terbatas. Nah, oleh karena itu semua ini harus kita kita sudah koordinasi dengan pihak Pertamina sebagai pihak operator untuk sesegera mungkin ya membentuk ini, berkoordinasi pemerintah daerah agar rekomendasi dari kepala daerah ini secepatnya keluar. Bank BPR Modern Express hadirkan layanan lebih luas melalui jaringan ATM bersama. Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Modern Express bersama Bank Mandiri resmi meluncurkan ATM Anjungan Tunai Mandiri bersama. Bank BPR Modern Express yang telah melayani warga Kota Ambon dalam kurun waktu 3 dekade itu, kini meningkatkan lagi eksistensinya di dunia perbankan. Sejak tahun 1988, sebanyak 10 kantor cabang telah dibentuk, tersebar di wilayah Maluku. Kota Ambon menjadi kantor pusat dan cabang ada di Kota Tual, Masohi, Namlea, Piru, Saumlaki, Namrole, Dobo, Bula, dan Tiakur. Selain wilayah Maluku, juga tersebar di beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Sejak berdiri, berbagai inovasi telah dilakukan. Kali ini Bank BPR Modern Express menghadirkan ATM bersama dengan menggandeng Bank Mandiri sebagai bank induk. Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan perbankan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Cek saldo, tarik tunai, dan transfer dana antar bank dapat dilakukan nasabah di berbagai wilayah. Peluncuran berlangsung di depan kantor Bank BPR Modern Express, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 23 April 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Dita Aditya Nugraha, Bank Mandiri Aloysius
Budi Pramutito, PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik, Heru Perwito, PT Melatogix Infolink Persada, staf ahli Wali Kota Ambon Alex Hursepuni, unsur perbankan dan OPD lingkup Pemkot Ambon. Launching ini ditandai dengan penekanan tombol sirine, selanjutnya aksi demonstrasi transaksi pada mesin ATM Bank BPR Modern Express. Direktur Utama Bank BPR Modern Express, Freddy Jo Wunas, mengatakan langkah strategis ini sebagai komitmen dalam peningkatan inovasi layanan perbankan. Melalui integritas ini, maksud kami integrasi ini, nasabah Bank BPR Modern Express dapat menikmati berbagai layanan perbankan selama 24 jam di berbagai wilayah. Ia berharap Bank BPR Modern Express dapat menjadi pelopor transformasi BPR di Indonesia yang memberikan layanan eksklusif dan kompetitif. Selain itu, membawa manfaat besar untuk nasabah, pemegang saham, serta ekonomi nasional. Selanjutnya, Vice Presiden PT Bank Mandiri Area Maluku, Aloysius Budi Pramutito, mengapresiasi tercapainya kerjasama yang baik ini. Selanjutnya, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendukung Bank BPR Modern Express untuk peningkatan layanan dan kolaborasi bersama. Hadirnya layanan ATM bersama dari BPR Modern Express, semua aktivitas transaksi dapat dilakukan nasabah dengan mudah dan aman, dimanapun dan kapanpun. Sementara itu, Direktur Bisnis PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis atau Arta Jasa, Heru Perwito, menyampaikan sinergi ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan kapabilitas Bank BPR Modern Express sebagai institusi keuangan BPR terbesar dan terdepan di Indonesia Timur. Heru menambahkan, melalui jaringan ATM bersama, nasabah Bank BPR Modern Express kini memiliki akses yang lebih luas untuk berbagai transaksi antar bank secara mudah, aman, dan real-time. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas nasabah dalam bertransaksi di berbagai lokasi. Ke depan, Arta Jasa menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan layanan digital Bank BPR Modern Express, termasuk pengembangan layanan berbasis KRIS untuk mendukung digitalisasi keuangan yang inklusif. Merupakan tonggak penting bagi Bank BPR Modern Express dalam uangnya keluar, struknya keluar. Struknya keluar, uangnya keluar. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Arno. Terima kasih ya. Jadi sebenarnya dengan kerjasama ATM bersama ini yang didukung dari Arta Jasa dengan Bank Mandiri sebagai bank induk, tentunya ini kolaborasi untuk bagaimana kita bisa memperluas jaringannya kita, ya kan? Dimana tentunya ya banyak kemudahan untuk nasabah untuk transaksi. Kalau sebelumnya kan kita sudah punya ATM, tapi ATM itu kan hanya pembahas, hanya boleh di mana kota kita ada bercabang. Dengan maksudnya ATM dari aktif bersama kita sudah bisa sampai ke seluruh Indonesia. Apalagi dengan kita yang Bank BPR Modern Express kan yang ada di pelosok-pelosok ya. Seperti kalau di Maluku kan sampai kecamatan kita ada, di Papua yang Indonesia Timur yang paling timur itu sampai pelosok juga ada, sampai ke Malaysia pun ada. Jadi di sana tentunya paling mendukung kita kan ATM bersama itu bagi mereka paling banyak. Itu sangat mendukung kita. Akan membawakan doa menurut kepercayaan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asma'ana wa tara makanana wa Informasi lainnya, Tribuners, Disduk Capil Ambon genjot IKD, penerima bansos wajib beralih ke layanan digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Ambon terus meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, khususnya melalui penguatan layanan digital. Salah satu program yang kini digencarkan adalah Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
IKD merupakan aplikasi resmi dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang memuat versi digital KTP elektronik serta dokumen kependudukan lainnya dalam satu platform di smartphone. Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Ambon, Lenorce Manusiwa menjelaskan bahwa layanan ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan administrasi kependudukan. Ia menambahkan selain penerima bantuan sosial atau bansos, IKD juga diwajibkan bagi masyarakat yang baru melakukan perekaman data untuk pembuatan identitas kependudukan. Menurutnya, kehadiran IKD sangat membantu masyarakat, terutama dalam kondisi dokumen hilang atau rusak. Dengan aplikasi tersebut, seluruh data kependudukan dapat diakses secara digital tanpa harus membawa berkas fisik. Meski demikian, penerapan IKD masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan perangkat smartphone berbasis Android, serta akses jaringan internet di beberapa wilayah. Namun, Disdukcapil tetap mendorong masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi kemudahan layanan di masa depan. Lenorce berharap program IKD dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempermudah proses administrasi, khususnya bagi penerima bansos. Gitu. Informasi terakhir Tribuners, pos polisi Taman Makmur dibersihkan, bakal dialih fungsikan jadi Balai Emarina untuk mediasi warga. Aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti keluhan warga terkait kondisi pos polisi di kawasan Taman Makmur, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang sebelumnya terbengkalai dan tidak terurus. Kapolresta Ambon, Kombes Pol Yoga Putra Primasetya bersama Kapolsek Nusaniwe AKP Johan Anakota langsung turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Kamis 23 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, polisi sekaligus melakukan pembersihan area pos yang sempat dipenuhi sampah dan semak belukar. Kapolsek Nusaniwe AKP Johan Anakota menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kondisi pos yang tidak difungsikan selama ini. Ia menegaskan hal tersebut bukan karena kelalaian, melainkan bagian dari strategi prioritas pengamanan. Ia menjelaskan keterbatasan personal juga menjadi faktor dalam penentuan prioritas pengamanan. Saat ini fokus pengamanan dialihkan ke sejumlah wilayah yang dinilai lebih rawan, seperti Air Salobar, Kudamati, Karang Tagepe, hingga kawasan Pantai Wainito. Meski begitu, pihak kepolisian memastikan bangunan tersebut tidak akan dibiarkan terbengkalai. Setelah dibersihkan, pos tersebut direncanakan akan dialih fungsikan menjadi Balai Emarina.
sejalan dengan program Kapolda. Ia menambahkan keberadaan Balai Emarina diharapkan menjadi ruang dialog antar masyarakat dan juga aparat, sekaligus memperkuat pendekatan persuasif dalam menjaga keamanan lingkungan. Untuk mendukung fungsi tersebut, kepolisian juga akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, hingga tokoh pemuda. Di akhir pernyataannya, Johan kembali menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ambon. Sebelumnya, kondisi pos polisi di Jalan Dr. Malaiholo, kawasan Taman Makmur menjadi sorotan warga karena tampak kumuh dan tidak difungsikan. Pantauan di lokasi pada Rabu 22 April, bagian luar pos dipenuhi sampah dan semak belukar, sementara bagian dalam terlihat kotor dan tidak terawat. Padahal bangunan tersebut masih memiliki penanda sebagai unit Binmas Polsek Nusa Niwe. Baik, terima kasih. Yang pertama, atas nama pimpinan kami mohon maaf. Kami bukan tidak mau fungsikan pos tersebut, tetapi kami lebih konsen kepada daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang selama ini rawan gangguan Kamtipmas. Karena di pos Taman Makmur itu namanya saja Taman Makmur, berarti kan makmur dan aman, ya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian kami sudah melakukan pembersihan tadi. Ke depan kami akan tindak lanjuti dan di situ akan dijadikan Balai Emarina sesuai dengan program Bapak Kapolda. Artinya Balai di situ, Balai adalah rumah aman, rumah nyaman. Jadi nantinya ke depan ketika ada laporan-laporan yang diadukan oleh masyarakat kepada Polsek, kemudian dalam hal untuk melaksanakan mediasi ataupun penyelesaian secara kekeluargaan, kami arahkan dalam membuat undangan itu tempatnya di Balai Emarina atau di pos Taman Makmur yang hari ini kami sudah lakukan pembersihan. Kami tetap akan menggandeng beberapa pihak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait, termasuk Forkopincam untuk membantu kepolisian. Karena tanpa bantuan dan dukungan dari semua elemen termasuk masyarakat, pasti kami tidak mampu juga. Untuk itu kami akan berupaya maksimal. Intinya kami tetap menjaga Nusa Niwe kondusif, Nusa Niwe aman. Sekali lagi kami minta maaf kepada masyarakat Kota Ambon, Maluku maupun secara keseluruhan. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan